你是真有这输赢？上场！只是在下实力尚浅。是我的！姐，这玉佩送给我。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tonghua dari The Gate of Mystic Realm atau yang kalian kenal sebagai Simu. Di part sebelumnya, Simu yang telah menjadi murid dari Sekte Iblis Gelap, dia mendapati dua teknik terbaru. Yang satu sangatlah sulit untuk digunakan karena haruslah berada di jalan yang sesat, sedangkan yang satunya sangatlah mudah untuk dikuasai. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Simu yang sedang menyaksikan pertarungan antara Lan Feng dengan Bai Xi benar-benar begitu sengit. Namun lama-kelamaan, Bai Xi terlihat kewalahan karena lawannya Lan Feng memiliki garis keturunan, guys. Sampailah dia terkena sebuah ilusi, Simu menyadari kalau Bai Xi sedanglah mendapati masalah besar. Dia pun turun ke arena untuklah menahan serangannya dan meminta janganlah dilanjutkan lagi. Alhasil, pertarungan pun dimenangkan oleh Lan Feng. Namun di sini Lan Feng masihlah belum puas. Dia kembali menantang Simu untuklah bertarung dengannya. Sontak, Simu langsunglah menolaknya. Tidak lama dari itu, datanglah Jin Huan sebagai pengurus dari Pavilion Junling. Maksud kedatangannya untuklah mengajak Simu bergabung dengan pavilionnya. Dengan iming-iming, setiap bulannya mereka akanlah mendapati sebuah pil. Bahkan jika mereka mengalami penghambatan kultivasi, mereka juga akan langsunglah dibantu. Jika dia tidak percaya, bisa dipertanyakan kepada Bai Xi. Semua yang dia katakan tidak ada kebohongan. Sangat disayangkan, Simu menolaknya. Dengan alasan, kekuatan dia masihlah begitu dangkal. Setelah Simu melangkah pergi dari sana, Jin Huan tampaklah begitu kesal kepadanya. Dia hanya berkata, orang sombong seperti Simu akanlah bertemu dengan jalan mundur. Untuk Simu sendiri, alasan menolaknya, kalau menerima barang dari mereka, maka merekalah yang akan dikendalikan oleh Pavilion Junling. Jadi ya, prinsip dari Simu lebih baik tetap bebas dan tanpa beban sama sekali. Lalu, Simu tiba di Pavilion Obat. Lagi dan lagi, obat yang dia cari sudahlah terjual habis. Dan ini semua ulah dari Han Xiangxiu. Ketika dia ingin memasuki ruangannya, tidak sengaja Simu melihat pertarungan antara senior untuklah memperebutkan Xiangxiu. Lebih tepatnya memperebutkan kekayaannya, guys. Untuk Xiangxiu sendiri, dia melihat kalau Simu berada di luar, langsunglah meraih tangannya dan mengajak untuk keluar dari ruangan. Simu bertanya-tanya mengapa dia selalu menghabisi pil Bloodgang padahal dia tidak membutuhkan pil tersebut. Xiangxiu sama sekali tidaklah memberitahunya. Jika dia benar-benar menginginkan pil tersebut, maka cukup beritahu dari mana tas semesta miliknya berasal. Alhasil, Simu pun memberitahunya kalau tas semesta ini dia temukan di hutan bambu Gunung Yuling. Dia mendapatinya secara tidak sengaja. Namun ketika dia mengambil tas semesta ini, adanya jejak pertarungan. Jika informasinya seperti ini, seharusnya dia tidak perlu menyembunyikannya. Alasan Simu tidak mau memberitahu karena baginya itu adalah tindakan pencurian dan itu adalah tindakan yang tidak terhormat. Terlebih, semua barang yang berada dalam tas semesta sudahlah habis dia pakai. Dan mengapa dia begitu tertarik kepada tas semesta ini? Balasan dari Xiangxiu, hati-hati, rasa ingin tahu bisalah membuat dia terbunuh. Ya elah, malah dibalikin, guys. Dan pada malam harinya, Jin Xiuqi kembali terlihat. Dia sedanglah berusaha untuk menghancurkan boneka batu. Namun, dia ini adalah sang tetua.
hanya dengan beberapa gerakan saja, boneka batu langsunglah hancur lebur. Dan secara tidak terduga, untuk Simu ternyata berada di sana. Dan sempat untuklah melihat pertarungan mereka berdua, guys. Tidak sampai di situ, Simu yang matanya begitu jeli, akhirnya mengungkap identitasnya. Ternyata ya, sesuai yang kita bicarakan sebelum-sebelumnya, kalau Han Xiangxiu adalah Jin Xiaoqi. Hal ini membuat Simu langsung waspada terhadapnya. Dan dia merasa begitu beruntung untuklah tidak menyinggungnya. Karena ya, dia ini adalah sang tetua. Jika menyinggungnya, sudah pasti akanlah mendapati masalah. Dan beruntungnya lagi, kalau tetua Jin Xiaoqi sama sekali tidak memiliki niat jahat kepadanya. Dan keberuntungan masihlah berada di pihaknya. Ternyata untuk boneka batu ini, meninggalkan satu harta, membuat Simu begitu sangatlah senang. Tampaknya ya, kalau Jin Xiaoqi memang sengaja melakukan ini. Di pagi harinya, ketika Simu inginlah menyelesaikan misinya, dia dibuat begitu terkejut. Ternyata untuk misi menghancurkan boneka batu, itu adalah misi tingkat tinggi. Sebab untuk boneka batu ini telah hidup selama ratusan tahun. Dan dia berada di ranah alam Xiantian. Dengan ranah Simu yang saat ini, sangatlah mustahil untuk menang dalam pertarungan. Udah gitu misinya, hancurkan boneka batu dan bawa kembali jantung bonekanya. Ternyata untuk benda yang dia dapatkan itu adalah jantung, guys. Namun yang membuat Simu begitu janggal, hadiah dari misi ini mendapati 10 pil Tianxin serta pil belut gang. Dia yakin semua ini adalah ulah dari Han Xiangxiu alias tetua Jin Xiaoqi. Ternyata Simu belum sama sekali mengambil misinya. Kebetulan ya untuk jantungnya berada di tangannya. Sehingga Simu pun mengambil misi tersebut. Meski di awal-awal sama seniornya diperingatkan, mengambil misi seperti ini sama seperti menyerahkan nyawanya. Tidak sampai di situ, seniornya juga memberikan formasi larangan. Karena untuk misi ini akanlah meninggalkan sekte. Jadi formasi ini akanlah berjaga-jaga. Jika Simu atau murid baru ingin melarikan diri, formasi ini akanlah meledak sendiri, guys. Lantas, Simu mengeluarkan jantung boneka. Seniornya langsunglah terkejut-kejut dengan mempertanyakan, bagaimana mungkin murid yang kekuatannya baru sebatas Hautian bisa untuklah menghancurkan boneka batu yang berada di alam Xiantian? Balasan dari Simu, misinya hanya perlu menghancurkan boneka batu, tidak perlu menjelaskannya dengan begitu detail. Alhasil, misinya selesai dengan begitu cepat dan Simu mendapati hadiahnya. Untuk sementara ini ya, dia tidak perlu lagi khawatir tentang soal pil. Sangat disayangkan, ketika berada di kediamannya, Han Xiangxiu sudahlah berada di sana. Dengan memberikan sebuah peringatan, dia benar-benar berani untuklah mengorek identitas aslinya. Simu sungguhlah meminta maaf atas kelancangannya. Sejujurnya, pada malam hari, dia masih belum bisa memastikan identitasnya. Namun ya, setelah dia melihat pelakat gioknya, disitulah dia tahu identitas aslinya. Mendengar ini ya, Jin Xiaoqi langsung mencekik Simu. Kalau dia benar-benar mempermainkan seorang tetua. Karena Simu menceritakan kebohongan tentang tas alam semesta. Alasan Simu menceritakan kebohongan karena Simu menganggap tetua Jin memiliki dendam dengan pemilik tas semesta ini. Dan Simu yang telah mendapati kebaikan dari pemilik tas ini, dirinya tidaklah mau membalas dengan sebuah pengkhianatan. Balasan dari Jin Xiaoqi, sejak kapan dia berkata inginlah membalaskan dendam dari pemilik tas tersebut. Tampaknya ada sebuah kesalahpahaman yang haruslah diluruskan. Jin Xiaoqi memberitahu kalau dia dengan pemilik tas tersebut adalah teman sejak kecil. Dia dikenal sebagai Heavenly Yin Enchantress.
yang memiliki nama asli sebagai Simon Sue. Untuk Simu sendiri barulah tahu nama aslinya. Dan itulah alasan Jin Xiaoqi terus-terusan mempertanyakan bagaimana bisa dia memiliki tas semesta padahal ranah kultivasinya masih begitu sangatlah rendah. Jadi ya, sebelum kesalahpahaman ini benar-benar lurus, Jin Xiaoqi menganggap kalau Simu merampok tas semesta milik dari temannya. Kalian tahu kan si Mensue itu siapa? Wanita yang diajak oleh Simu untuklah melakukan kultivasi ganda. Ya sebenarnya informasi yang diberikan oleh Simu itu ada benarnya. Dia mendapati tas semesta ketika si Mensue sudah pergi dari sana. Intinya, tas ini ditinggalkan olehnya guys. Jin Xiaoqi menceritakan tentang kisah mereka berdua. Kalau mereka berdua benar-benar sangatlah begitu dekat. Dia menganggap si Mensue sebagai kakaknya. Dan untuk giok putih ini sebagai kenang-kenangan darinya. Dari cerita tersebut, Simu akhirnya mempercayai perkataan dari Jin Xiaoqi. Dia pun akhirnya menceritakan kebenarannya. Waktu itu, dulunya dalam bahaya besar dan tidak sengaja bertemu dengan si Mensue, berkat dia dirinya terselamatkan. Dari kejadian tersebutlah, Simu berjanji kepada si Mensue akan menjadi lebih kuat lagi dan akanlah menemuinya di sekte Heavenly Yin. Mendengar janji dari Simu, bagi Jin Xiaoqi itu hanyalah sebuah angan-angan yang begitu tinggi. Karena untuk memasuki sekte Heavenly Yin adalah impian setinggi langit. Simu membalas, meskipun itu adalah impian yang sangat sulit dicapai, dia tetap akanlah berusaha melakukannya. Melihat tekad dari Simu, membuat tetua Jin Xiaoqi mempertanyakan antara dia dengan kakaknya siapa yang lebih baik. Simu membalas, tentu saja masalah kecantikan sang tetua jauh lebih cantik. Jadi, dia memberikan nasihat kepada Simu. Jika memiliki impian yang begitu sangatlah tinggi dan sangat sulit untuklah digapai, dia haruslah mencoba untuk mengkesampingkannya. Karena dunia begitulah luas. Banyak hal yang bisa untuklah dia nikmati. Perkataan dari tetua Jin Xiaoqi memang ada benarnya guys. Namun ya, perkataan dia malah mengarah kepada diri sendiri. Ia itu menghargai dan menikmati orang yang berada di depan mata yang secara sukarela untuk memberikan kepadanya. Ya, kalian tahulah ini ke arah mana guys. Godaan demi godaan yang diberikan oleh Jin Xiaoqi membuat Simu tersadar kalau dia tidak boleh terhasut sama sekali. Sehingga Simu keluar dari ruangan dengan alasan dia memiliki janji dengan Bai Xi. Setelah Simu pergi dari sana, Jin Xiaoqi barulah sadar. Ini pertama kalinya dia ditolak mentah-mentah oleh seorang pria. Gara-gara ditolak oleh Simu, membuat Jin Xiaoqi sungguhlah begitu kesal. Dan dia melampiaskannya kepada para murid yang mencoba untuklah menggodanya. Sehingga sebuah cambuk melayang di tubuh salah satu murid yang menggodanya guys. Dan kita bersambung untuklah di episode kali ini. Ya, untuk di episode kali ini akhirnya terungkap guys. Kalau Han Xiangxiu alias Jin Xiaoqi, ya sebenarnya kita memang sudah tahu di episode sebelum-sebelumnya. Namun kan untuk di alurnya masihlah belum diberitahu. Jadi ya pura-pura tidak tahu aja. Yang lebih mengejutkan, ternyata untuk Han Xiangxiu sangatlah dekat dengan si Mensue, bahkan seperti kakak beradik. Yang satu berada di sekte jalan kebenaran, yang satunya lagi berada di jalan sesat. Agak aneh juga sih. Dan yang bertanya-tanya, apakah untuk Xiangxiu alias Jin Xiaoqi adalah istri masa depan untuk Simu? Oh jelas, sama sekali tidak guys. Simu hanya memiliki 3 istri, yang tak lain adalah Zhongxiu, si Mensue, dan Yunluo. Untuk love interest-nya, alias para wanita mendekati Simu memang sangatlah banyak. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit.
To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 只是在下实力尚浅。是我的！姐，这玉佩送给我。